tempat bermain. Ayo, kita. Ayo. Manis ya? Hari ini kami ingin melarung sebuah perahu mainan bersama-sama. Perahu mengingatkan kami akan gagahnya nenek moyang yang mengarungi lautan Indonesia. Aku dadi. Aku ora apa-apa. Suatu saat, kami ingin seperti mereka, mengarungi dunia untuk menceritakan betapa indahnya surga kecil ini. Gugusan kepulauan di Karimun, Jawa. Ada cerita menarik dari legenda yang berkembang di kepulauan. Konon, Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria. Sunan Muria kala itu prihatin akan kenakalan putranya, Amir Hasan. Dengan maksud mendidik Amir Hasan untuk memperdalam ilmu agama, Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan pergi ke pulau yang nampak keremun-keremun atau kabur. Maka dinamakanlah pulau ini Karimun Jawa. Wah, kita enak ngombe klopo iki. Bisa to, Mana? Bisa. Di klopone. Kok sih yo tanya bang. Kesuwen tuh gue. Kami senang sekali halaman tempat kami bermain berupa hamparan pasir putih. Di sini kami biasa berlarian, bercanda, dan belajar bersama. Belum lagi jernihnya air laut. Ya, benar sekali teman. Karimun Jawa memang jadi primadona karena bersihnya air laut di sini. Keindahan Kepulauan Karimun Jawa terletak di Laut Jawa yang masuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kabar tentang betapa mengagumkannya Karimun Jawa sudah sampai kepada turis mancanegara. Jadi, semakin hari semakin banyak saja wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke halaman tempat kami bermain ini. Kata orang, Karimun Jawa memiliki keindahan bawah air yang tiada duanya. Ribuan spesies ikan dan terumbu karang yang masih sangat terjaga membuatnya tersohor hingga ke mancanegara. Karimun Jawa mungkin tak sepopuler Bali atau Lombok, tapi percayalah teman, keindahan alam laut
di sini tak kalah luar biasa. Sebagai salah satu dari 9 taman laut nasional di Indonesia, Karimun Jawa terdiri atas 27 pulau. Sementara sisanya, pulau-pulau tak berpenghuni yang masih sangat cantik. Sana ya, Cora. Betul sekali, Zaki. Kalau kamu mau, aku akan dengan senang hati berbagi pengetahuan tentang laut. Wah, aku senang sekali mendapat teman baru yang bernama Cora. Kebetulan, Cora itu seekor penyu sisik yang habitatnya di laut. Aku ingin sekali tahu lebih banyak soal kapal Indonor. Yang aku tahu, nama Indonor diambil dari kata Indonesia Norwegia. Yang dalamnya sudah lama sekali, sekitar tahun 1952. Orang tuaku saja belum lahir. Sepertinya pas sekali kalau aku minta Cora untuk menjelaskannya. Bagi kami, anak-anak sekitar Kepulauan Karimun Jawa, belajar bisa dilakukan di mana saja. Satu yang ingin sekali kami coba adalah terjun menyelami situs di bawah air Karimun Jawa. Selain menikmati keindahan biota laut, banyak wisatawan pergi menyelami situs bawah air. Yang paling terkenal adalah situs kapal Indonor yang karam. Bisa kita temukan di sekitar Pulau Kemojan dengan kedalaman sekitar 10-17 meter. Dahulu, kapal ini berlayar dari Palembang menuju ke Surabaya dengan mengangkut batu bara. Dari buku yang kami baca, SS Indonor dibuat oleh perusahaan pembuat kapal William Gray di Inggris sekitar tahun 1940-an. Awalnya, kapal ini bernama Empire Pilgrim. Kapal yang gagah ini merupakan kapal pengangkut barang yang terbuat dari baja teman. Teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu tentang situs kapal Indonor ya. Biar Cora jelaskan ya. Dulunya, kapal ini adalah kapal yang mengangkut barang-barang potong. Tapi, sayang, kapal yang berbahan bakar batu bara ini tenggelam di tahun 1952 di perairan dekat Pulau Kemojan. Saat ini, sisa kapal berada pada kedalaman 5-15 meter. Kapal ini besar sekali. Teman, ukuran panjangnya saja kurang lebih 100 meter. Belum lagi
lebarnya yang mencapai 26 meter dan tinggi 7,5 meter. Wah, tingginya saja 6 kali tinggi manusia ya. Saat ini, sudah banyak jenis karang menempel di badan sisa kapal. Menurut Bapak dan Ibu peneliti, jika sudah banyak ditumbuhi karang, berarti kapal ini sudah tenggelam dan berada di dasar laut cukup lama. Lihat deh, ada berbagai jenis karang keras yang mendiami kapal ini. Belum lagi cantiknya karang lunak yang menari-nari mengikuti arus air laut. Kalau kita menyelam ke situs ini, bisa dilihat jelas biota karang jenis Porites yang berukuran besar. Karang dengan koloni yang besar seperti ini butuh waktu lama untuk tumbuh loh. Karang inilah yang kemudian jadi tempat tinggal beragam jenis ikan yang cantik. Lihat itu di sana. Zaki, mereka semua adalah temanku loh. Tapi Cora sedih sekali. Karena saat ini ada beberapa bagian kapal Indonor yang terkuras bekas gergaji. Karena kapal yang terbuat dari besi, maka ada saja yang berniat buruk mencuri besinya untuk dijual. Yang seperti ini jangan dicontoh ya teman. Situs bawah air harus kita lestarikan, karena dari sinilah kekayaan sejarah bangsa ini berasal. Buat kami, tidaklah sulit mencintai Indonesia dengan segala keindahan yang kami lihat setiap hari di depan mata. Ditambah lagi peninggalan sejarah bangsa yang masih tersimpan di sini. Semoga peninggalan sejarah yang ada di dasar laut akan tetap berada di sana, sebagai bukti bahwa Indonesia dahulu juga menjadi saksi perjalanan sejarah dunia. Sungguh indah negara ini dengan segala keragaman alam dan budaya. Kami berjanji akan terus mencintai dan menjaga rumah kami, surga kecil kami, Karimun Jawa, agar siapa saja, termasuk kalian, bisa merasakan juga keindahan sampai kapanpun juga. Jadi, suatu saat kami bisa menceritakan dengan bangga tentang indahnya Karimun Jawa. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tentang keindahan tanah air tadi kan? Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Bagaimana menjaga, melindungi, dan memanfaatkan peninggalan bersejarah atau situs bersejarah yang ada di tempatmu? Menurutmu, apakah maksud ungkapan laut adalah halaman rumah bagi kami? Temukan ungkapan lain yang menandakan kekaguman pada alam. Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa.